kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri gitu. Ya aku nggak tahu kalau perempuan gimana rasanya. Walaupun alhamdulillah dokter bilang ovarium kanan masih bagus banget, salurannya juga bagus, salurannya bagus. Kayak aku tuh ngerasa bersalah karena selama ini nggak bisa jaga diri dengan baik, kayak makan makanan sembarangan, istirahat nggak cukup gitu. Ada rasa penyesalannya sampai sekarang tuh. Bisa putar waktu, mungkin gue akan jaga lebih baik, tapi mungkin kalau nggak dikasih kayak gini juga, ya nggak bakal jadi pembelajaran lah gitu. Alhamdulillah kondisinya sudah jauh lebih membaik karena kan keguguran itu kejadiannya bulan Februari, terus sebulan kemudiannya baru yang operasi kista sama pengangkatan. Iya, bulan Maret ya. Ovarium kiri. Jadi sekarang kondisinya jauh lebih membaik dibandingkan waktu itu, meskipun ya banyak hal yang kita lewatin juga, fase down gitu. Karena sempat waktu itu kan waktu kista kiki nambah besar gitu kan nggak ketahuan, tiba-tiba dia sakit mendadak kayak gitu. Jadi dokter bilang ini udah harus diangkat dan masuk rumah sakit waktu itu pagi ya. Pagi, habis itu 1 jam kemudian kata dokter harus dioperasi. Iya, Waktu itu kayak langsung ngedon loh, baru bulan lalu keguguran kok tiba-tiba sekarang harus operasi lagi. Pasti sedih pastilah, tapi untung kita berdua sama-sama kuat ya. Yes, tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik. Alhamdulillah kesehatan aku juga bagus. Udah makin membagus, alhamdulillah. Terima kasih doanya. Makasih ya. Berkat kalian juga pastinya. Jadi kalau dari keluarga udah pasti ya, ibarat bukan salah satu, ya orang-orang yang paling ngerangkul aku lah gitu, suami, keluarga suami, semua tim, ibaratnya kayak ya nggak apa-apa, masih ada satu lagi kok, ini tuh nggak berakhir. Bukan akhir dari segalanya gitulah. Terus juga dari teman-teman kerja pastinya Masya Allah aku bersyukur banget ada di lingkungan kerja yang supportnya luar biasa. Yang program-program yang aku jalanin, mereka sangat mengerti kondisi aku dikasih waktu rehat sampai untuk istirahat dulu sampai pulih, benar-benar pulih, baru bisa aktivitas lagi. Betul, itu nggak cuma dari sesama talent, tapi dari semua tim produksi, kru itu. Ya pada saat aku datang lagi pun syuting gitu ya, aku disambut dengan sangat baik. Dan yang tidak kalah penting adalah support dari teman-teman netizen tercinta, karena waktu itu keputusan kita bikin video yang waktu itu aku nggak bisa meredam emosi aku, ya air mata aku di situ, kayak aku sempat takut juga kan nih kalau misalnya aku kasih tahu nanti bagaimana feedbacknya, apakah orang akan sumpah serapah kepada aku, menyukurin lah gitu. Ternyata Masya Allah mereka banyak yang mendukung juga netizen. Jadi kita pun yang awalnya ada sebagian hujatan agak ngedon, nggak tahu lebih banyak yang mendukung kita daripada yang waktu itu. Iya, kayak misalnya itu Ain kayak gitu kan, ya adalah pasti kayak gitu. Makanya kalau kabar bahagia tuh nggak usah diumumin gitu segala macam. Tapi itu cuma sedikit banget, karena 90%-nya tuh banyak banget yang nguatin, yang sharing pengalaman kayak, Ki, aku juga pernah, aku juga cuma punya 1 tapi anakku alhamdulillah ada 4 gitu. Terus aku masih bisa punya anak kok, Ki, kamu jangan nyerah ya, kayak gitu. Betul. Jadi kita berdoa pun kayak ternyata kejadian ini bukan akhir dari segalanya. Jadi kita tetap usaha gitu loh.
Sesuai dengan apa yang udah kita sepakati, kita diskusiin juga. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah banget. Ini juga sebenarnya hal yang masih nggak aku sangka-sangka, nggak aku duga-duga. Ternyata Allah kasih kepercayaannya di luar prediksi kita, jauh lebih cepat. Iya. Menurut aku sih cepet banget. Cepet banget. Cepet banget Bahkan dokter, suster yang juga nangan kita pasca operasi kista, keguguran itu juga masih kayak kaget gitu. Kayak kaget, wah Ki, kok kamu cepet banget ya? Iya, Kayak jadi gitu. alhamdulillah banget. Mungkin juga doa-doa dari keluarga, semua teman-teman, orang-orang yang selalu support aku bahwa alhamdulillah kita berdua kembali dikasih Kepercayaan lagi sama Allah. kepercayaan, rezeki. Ah, Sekarang aku sedang mengandung lagi. iya. Dengan kondisi kehamilan usia 4 bulan bulan. setengah. Kenapa baru sekarang? Pertama memang belajar dari pengalaman. Karena kan kondisinya waktu itu aku juga lagi masa pemulihan. Bulan Maret itu baru selesai operasi kista. Dokter masih 3 bulan kontrol dan alhamdulillah banget tepat di 3 bulan tuh aku Isi lagi. iya isi Bulan lagi. Juli ya, Iya. Juli akhir. Juli awal. Juli awal. Juli awal. Jadi kita tuh masih yang kaget, tadi betul kata Mas Hairi. Jadinya ini bener atau enggak, dan kita tuh masih terus ngecek, terus kontrol lah ke dokter ini kuat atau tidak, sehat atau tidak. Beberapa tes kita jalani termasuk NIPT, kemudian juga feto maternal gitu. Jadi ketika ada dokter mengumumkan bahwa alhamdulillah insya Allah kalau tidak ada halangan apapun, Bayinya sehat. iya, Allah kasih rezeki kepercayaan sampai nanti persalinan. Iya, makanya mungkin baru sekarang kita juga jadinya baru bisa yakin karena mau disembunyikan pun nggak bisa juga lama-lama karena udah banyak banget Yang nanya-nanya Kiki. teman-teman karena mungkin ngeliat di TV aku pakai baju gimana gitu. Terus Ini juga, Kiki beneran hamil ya? Ini hamil nggak sih Kiki? iya, so Gitu. aku kayak makin gembul gitu kan, jadinya kayak baju-baju juga, terus kayak apa ya udah kelihatan lah, jadi udah nggak bisa disembunyiin lagi, jadi ya udah kita akhirnya memutuskan untuk Ya udah di saat udah 4 bulan ya udah iya. kita umumin aja Kiki Iya, hamil. mudah-mudahan bisa jadi doa yang baik juga dari teman-teman, ikut berbahagia dan yang belum diberikan kepercayaan bisa disegerakan gitu. Kita mau ngasih tahu bahwa bisa kok gitu. Kita juga alhamdulillahnya bisa alami nih setelah melewati fase keguguran, operasi angkat kista. Ternyata alhamdulillah Kiki masih bisa hamil Iya, lagi. betul. Itu yang kita syukurin banget kan karena waktu itu kita sempat ngedown dulu saya. Iya. Semoga ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang sedang berusaha dan berupaya. Iya, betul. Jadi betul. karena memang aku mengetahui kehamilanku di awal bulan Juli, berarti memang itu udah kondisinya udah 4 minggu kehamilan gitu waktu aku mengetahui. Jadi pastinya selama proses ini berjalan, selama kenapa yang teman-teman lihat pemberitaan rame di luar sana terkait fitnahan, hujatan gitu ya, ataupun yang lagi rame yang menimpa aku, kondisinya aku memang sudah mengandung gitu. Gimana ya, sedih sih sebenarnya. Salah satu sedihnya tuh gini loh, kayak ya kita nggak bisa ngatur pemberitaan di luar sana. Orang mau bikin berita apa juga, kita bukan siapa-siapa yang punya redaksinya, siapa yang bikin beritanya juga siapa, kita nggak kenal. Tiba-tiba ada aja berita kayak gitu. Cuman sedihnya tuh kayak seandainya orang-orang tahu kondisinya tuh Gimana gitu. aku lagi mengandung gitu, kayak nggak akan mudah ngelewatinnya pasti. Nah, akhirnya sekarang kita juga tapi belajar ya sayang ya. Ternyata dari 100%, 10% ini berisik menghujat.
Iya, Tapi 90% banyak yang sayang. yang mendukung, Banyak yang mendukung aku, banyak yang support, tahu gitu kayak sebenarnya tuh aku bagaimana orangnya dan segala macam. selalu kayak support kayak via DM yang Iya. kita nggak kenal, Kak, yang Iya. kuat, kayak yang sabar ya, nggak usah terlalu ditanggepin. Iya gitu. Emang adalah sebagian netizen yang mulutnya tuh nggak bisa kita kontrol atau Betul. apa. Bahkan aku juga kemarin sempat minta maaf sama mertua karena sempat keseret-seret padahal ya beliau Masya Allah maksudnya salah satu panutan aku yang udah berjuang jadi seorang hakim sampai jadi kepala pengadilan tinggi dengan prestasi-prestasi yang beliau punya akhirnya disangkut pautin gara-gara banyak orang yang benci sama aku akhirnya jadinya kebawa aku minta maaf juga sama keluarga suami tapi alhamdulillah banget banyak yang bersuara juga bahwa lu pada nggak mau googling apa mertuanya Kiki terus kayak akhirnya banyak yang bersuara murid-murid papa yang papa ajar di kampus gitu-gitu ya aku ibaratnya aku bilang bahwa kebenaran itu nggak akan pernah tertutup kebenaran akan tetap menjadi kebenaran meskipun tertutup dengan kebencian dan ujaran fitnahan atau apapun gitu jadi ya udahlah ya kita nggak bisa juga kan menyenangkan banyak orang kita nggak bisa nggak punya banyak waktu juga untuk menjelaskan satu persatu ke semua orang nanti akan ada jalannya sendiri jalannya lah, sendiri. entah dari sini dari situ. Betul makanya sekarang kita fokus kepada orang-orang yang selalu support kita yang doain yang baik-baik buat kita ini juga kita mau persembahkan buat kalian kemarin kita baru nggak kemarin juga sih beberapa waktu lalu kita baru aja melaksanakan syukuran 4 bulanan. Iya, pengajian 4 bulanan. Memang acaranya private keluarga karena pengen lebih khusyuk, pengen lebih fokus untuk doa si Ade. Doain semoga kali ini rezekinya kita berdua. Semoga teman-teman yang selalu support aku, yang selalu dukung aku juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Halo guys, kembali lagi di Kiki Saputri Official dalam edisi ngevlog mania. Hari ini acara apa ya kira-kira ini sebenarnya masih rahasia sih, karena belum ada yang tahu. Ini adalah alasan kenapa aku nggak ikut demo panggilan darurat. Ikutin terus aku ada acara apa kali ini. Halo guys, akhirnya kita ada di acara 4 bulanan kehamilan Kiki setelah sekian lama ya, mungkin 1,5 tahun kali ya, atau 1 tahun lebih nunggu Kiki hamil. Kira hamil juga sempat kemarin, gagal juga. Alhamdulillah udah dikasih kepercayaan juga sama Allah untuk Kiki hamil. Mohon doanya semoga hari ini acaranya lancar, nggak ada halangan, aman deh semuanya serta minta tolong juga semoga Kiki sehat sampai persalinan, diberi kelancaran saat persalinan nanti, diberi kesehatan juga, dan nanti anaknya kalau cowok soleh, kalau cewek solehah, terus berguna bagi bangsa dan negara, oke. Dan selalu memberikan keceriaan, kegembiraan buat sekitarnya. Thank you. Pas banget itu kepulangan kita dari Thailand ya gitu. Itu waktu tes pack itu ternyata garis 2-nya masih samar-samar gitu. Nih hamil apa enggak? Ternyata kita cek ke dokter, ternyata alhamdulillah Hamil. go lagi. Ya. Jadi karena kejadian malam itu ya saya. Iya. Kapan itu yang malam mana tuh? Yang waktu aku paksa. ولقد خلقنا
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tunduk patuh kepadamu, sungguh menjalankan segala kebaikan serta kokoh menjauhi segala keburukan. Sudah 124 hari baru Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniupkan ruhnya kepada si jabang bayi umur 4 bulan. Untuk Kiki dan Hairi untuk kehamilannya semoga sehat selalu. Selamat. Anaknya mamahnya selamat, anaknya selamat. Amin. Proses Tadi dilancarkan. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Allah, Zat yang Maha Pencipta. Wahai Zat yang membentuk rupa. Wahai Zat yang menyempurnakan kejadian. Hamba mohon, sempurnakanlah kejadian anak hamba. Bentuk yang sempurna, wujud yang sempurna, akal yang sempurna, fisik dan badan yang sempurna, jiwa dan batin yang sempurna, sehat walafiat lahiriah dan batinnya. Amin. Ya Allah, Ya Alim, jadikanlah anak keturunan hamba anak yang cerdas, pandai, amanah, berilmu tinggi, serta bermanfaat bagi umat juga orang banyak. Amin. Jadikan anak hamba dalam golongan hamba-hambamu yang ahli sholat, Amin. ahli sodokah, ahli syukur, ahli sabar, dan suka menolong. Amin. Assalamualaikum semua saudaraku, semuanya karib-karibku. Alhamdulillah acara sudah selesai. Dari doanya, dari supportnya, ayahnya bisa mengucapkan kalau ke Pondok Kelapa lewat Bekasi, ayahnya bilang apa-apa, cuma bisa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.